Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, siapa yang cinta sama Rasulullah, ayyuhsyaru ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicinta. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan nikmat kepada kita, dikumpulkan kita malam hari ini dalam satu hidangan yang penuh dengan kenikmatan yang tidak diberikan pada orang-orang yang di hatinya tidak mau terpaut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dipilih untuk mendekat dengan Rasulullah karena wujud kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah dan kepada kekasih Allah Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang agung, Nabi yang karim, Nabi yang kelak akan menyelamatkan kita, di mana amal dan dosa kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi kita paling tanggung jawab, Habibuna Muhammad. Beliau akan berikan syafaat kepada orang-orang yang cinta dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli Muhammad. Kami mencium aroma nafas kerinduan, kami mencium aroma nafas kecintaan seseorang yang dibacakan sejarahnya baginda Rasulullah. Apabila disebut nama kekasih hati ini, orang yang cinta, yang memiliki mahabbah kepada Rasulullah, rasanya ruh ini akan terbang menemui kekasihnya Habibuna Muhammad. Dan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mau terpaut kepada Rasulullah. Kita yang duduk di sini mudah-mudahan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan nadrah, pandangan dari Allah karena ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kepada kekasih Allah Habibuna Muhammad Rasulullah. Mari, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya tidak, ini banyak guru-guru saya, para alim di sini, ada doktor semuanya. Siapalah saya, seorang hadi yang gak ada apa-apanya. Mari, saya akan menceritakan orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang memiliki mahabbah kepada Rasulullah, bagaimana cintanya kepada baginda Rasulullah. Saya akan bahkan kisah Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal siapa itu Bilal. Bilal adalah muazzin yang suka adzan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana bersama Rasulullah, siar berdakwah bersama Rasulullah. Begitu tiba waktu adzan, Bilal bin Rabah senantiasa mengumandangkan adzan. Tapi sepeninggal Rasulullah, saat Rasulullah wafat, Bilal tidak mau lagi tinggal di Madinah. Bilal akhirnya pindah hijrah ke negeri Syam. Bertahun-tahun kalau dia itu tidak bisa datang kepada Rasulullah, tidak sanggup karena kecintaannya kepada Rasulullah. Setiap ingat Rasulullah selalu menangis karena begitu cintanya begitu dalam kepada Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama Bilal hidup di negeri Syam hingga suatu saat malam Bilal bermimpi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Ma hadzal jafa'u ya Bilal? Ama ana laka an tazuruni?" Wahai Bilal, apakah engkau sudah lama tidak datang kepadaku? Bukankah saatnya sekarang engkau ini datang berziarah kepadaku, wahai Bilal? Bangun di tengah tidurnya Bilal bin Rabah. Bergegas dia ambil pakaiannya, dia kemasi semuanya. Berangkat Bilal dipacu, istrinya tanya kemana? Madinah Rasulullah. Mau kemana? Madinah Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Dipacunya kudanya sampai Bilal di Madinah, di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba di sana, kedatangan Bilal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berpelukan karena cintanya dua sahabat. Saat-saat indah sesampainya Bilal di Madinah, langsung dipeluknya makam Nabi, diciumnya makam Nabi karena cintanya. Bertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berpelukan dengan Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah ini, dan berkata, "Wahai Bilal, sudikah engkau mengumandangkan adzan sebagaimana kita ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidina Bilal bin Rabah tidak bisa menjawab apa-apa, dia terdiam. Sesungguhnya aku sudah tidak beradzan semenjak sepeninggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Sayyidina Abu Bakar pun mengetahui bagaimana keadaan yang menimpa dirinya karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah aku tidak pernah lagi beradzan. Tak lama pun kedengaran juga Sayyidina Umar datang ke Madinah, datang berjumpa dengan Bilal bin Rabah.
berpelukan dua sahabat Nabi ini di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meluapkan rasa kerinduannya yang begitu dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan makam Rasulullah, dua sahabat Nabi saling mengenang saat-saat indah bersama Rasulullah, menceritakan sejarah-sejarah waktu saat-saat indah, saat-saat bersama Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun tak lama Sayyidina Umar pun mengatakan, "Wahai Bilal, aku punya permohonan. Sudikah engkau mengumandangkan adzan sebagaimana kita bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Sayyidina Bilal pun tidak bisa menjawab apa-apa. Diam. Aku sudah tidak sanggup lagi beradzan. Semenjak meninggalnya Rasulullah, sepeninggal baginda Nabi, aku tidak sanggup lagi beradzan. Kemudian tak lama pun kedengaran di kota Madinah kedatangan Bilal bin Rabah. Ini didengar oleh dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain, yang saat itu masih kecil, usianya 7 tahun dan 8 tahun. Mendengar kedatangan Sayyidina Bilal, bergegas dia ke makam kakeknya Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Melihat kedatangan dua cucu Nabi, dipeluknya erat-erat Sayyidina Hasan dan Husain, dipeluk dengan pelukan yang erat, dicium dengan ciuman yang sedalam-dalamnya, hingga merasakan aroma datuknya Habibuna Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian tak lama, dua cucu Nabi yang masih kecil mengatakan, "Wahai Bilal, sudikah engkau mengumandangkan suara adzan? Aku rindu suaramu. Aku ingin mengenang saat-saat bersama kakekku Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Diam Bilal, tidak menjawab. Faqad talaba minni fa'arudatil batah. Telah datang kepadaku Sayyidina Abu Bakar, aku tolak permohonannya. Faqad talaba minni Abi Bakrin fa'arudatil batah. Datang Sayyidina Abu Bakar kepadaku, aku tolak permohonannya. Wakada Umar, begitu juga Sayyidina Umar datang kepadaku untuk memohon beradzan, aku tolak permohonannya. Kemudian apa kata Bilal bin Rabah? Akhafu in aruddatil batakuma ayyurudatil jadi badukuma yaumal qiyamah. Aku takut, aku khawatir jika aku tolak permohonan dua cucu Nabi ini, aku khawatir kelak permohonanku akan ditolak oleh datuknya di hari kiamat. Allahumma shalli Muhammad. Akhafu in aruddatil batakuma ayyurudatil jadi badukuma yaumal qiyamah. Aku khawatir permohonanku kelak akan ditolak oleh datuknya di hari kiamat. Aku akan beradzan, aku akan naik ke atas mimbar. Aku takut permohonanku nanti ditolak oleh datuknya Habib Muhammad. Naik Sayyidina Bilal. Di atas biasanya dia itu saat bersama Rasulullah beradzan, bergegas dia di atas mimbar itu. Mulailah Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dujat gemuruh kota Madinah. Laki perempuan semua keluar. Ini toko-toko semua ditutup. Sampai perempuan-perempuan itu semuanya datang semua. Datang berkumpul. Saya dengar suara ini. Saya kenal suara ini saat-saat bersama Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah hidup kembali. Jangan-jangan Rasulullah masih hidup. Aku kenal dengan suara ini. Laki, perempuan, pasar-pasar ditutup. Datang, semuanya datang ke masjid. Bingung melihat kedatangan itu. Dujat gemuruh kota Madinah. Saat Bilal bin Rabah melaungkan kalimat Asyhadu anna Muhammad, beliau tidak sanggup lagi melanjutkan adzannya karena begitu besarnya kepada Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu tidak ada tangisan yang lebih dahsyat setelah wafatnya Rasulullah seperti kedatangan Bilal di kota Madinah. Ini orang yang cinta kepada Rasulullah seperti itu. Kemudian kita wujudkan cinta kita kepada Habibuna Muhammad seperti apa? Pengorbanan kita untuk Rasulullah apa? Kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana perjuangan kita dibenangkan dengan para sahabat Nabi, orang-orang yang dekat sama Nabi. Beliau tadi mengatakan kita sudah hidup tidak sezaman dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan para sahabat Nabi, tidak sezaman dengan para tabi'in. Kita hidup di penghujung zaman yang sangat menakutkan. Pilih ulama yang khair, jangan pilih ulama yang syuk. Pilih ulama yang baik, yang pecinta dan pendapat syafaatnya Rasulullah. Pilih ulama yang mengumandangkan sholawat. Karena hakikatnya sholawat itu tidak